Sedangkan pria itu tersenyum sinis ketika terbangun dari duduknya. Aku gak mau kamu nyesel seumur hidup, Fiona. Karir kamu lagi bagus-bagusnya. Orang tua kamu juga pasti bakalan kecewa mendapati anaknya yang hamil di luar nikah. Sedangkan pria yang sudah menidurinya gak sanggup jadi orang tua. Matanya sangat perih, menahan air mata dari apa yang ia dengar. Damian memegang dagunya dan mengelusnya. Kamu cantik, Vio. Kita bisa kurangi kisah kita kalau kamu gugurkan dia untuk saat ini. Saya belum sanggup. Kita bisa pacaran dulu kan, untuk saling mengenal satu sama lain. Lebih baik kamu pulang saja. Aku gak pengen dengerin alasan konyol kamu lagi untuk saat ini. Lagi pula gak ada yang niat untuk jadi pacar kamu. Aku gak sudi. Sudi atau enggaknya, siapa yang bisa nyangkal saya? Tawa sinis Damian kepada Fiona. Rasanya dia ingin muntah lagi ketika melihat pria ini tertawa dengan sinis dan seperti sedang merendahkannya. Memangnya siapa yang punya perbuatan? Siapa yang sudah menghamilinya? Fiona juga tidak mau jika hidupnya berantakan seperti ini. Dia tidak mau jika perasaannya terluka mengenai apa yang dilakukannya oleh Damian. Menggugurkan itu bukanlah tindakan pembunuhan. Itu yang tidak diinginkan oleh Fiona. Bapak keluar. Damian mendorongnya ke tembok, lalu pria itu mengunci tubuh Fiona dan menempelkan tangan Fiona ke samping telinganya, lalu menatap perempuan itu dengan intens. Saya hanya minta kamu gugurin dia, Fiona, sebelum orang satu kantor tahu, karena yang hancur itu adalah kamu, bukan saya. Kamu bakalan nyesel, Damian, kalau sampai aku gugurin dia. Enggak, Fiona, mumpung dia belum jadi. Fiona akhirnya memejamkan matanya. Baik, kalau memang itu yang kamu mau, tapi aku bakalan gugurin sendiri. Oke? Kasih saya kabar kalau sudah. Saya gak mau dia hancurin masa depan saya. Silahkan keluar dari sini, Damian. Pria itu menyeringai. Baik, Nona, saya akan keluar. Selamat bertemu kembali di kantor besok pagi. Fiona sudah rapi dengan setelan kerjanya, dengan flat shoes yang dia gunakan sekarang ini. Dia tidak mau menggunakan sepatu high class yang bisa saja mencelakakan dirinya dan calon buah hatinya. Dia berdiri di depan cermin melihat perutnya yang belum ada perubahan sama sekali, yaitu tidak ada gundukan kecil yang menandakan bahwa bayinya tumbuh di sana. Fiona tahu kalau dia membesarkan bayi itu, resikonya adalah Damian tidak akan pernah mengakuinya. Jika dia menggugurkannya, dia akan tetap menjadi perempuan karir dan orang tuanya juga tidak akan kecewa. Namun, perasaan hampa yang dia rasakan setiap kali mencari tahu tentang aborsi, rasanya dia sedikit lebih takut aborsi dibandingkan dengan operasi lainnya, karena dia akan membunuh janinnya sendiri. Kita pergi setelah ini, sayang. Gak bakalan muncul lagi di hadapan papa, ucap mengelus perut datarnya lagi. Ada rasa nyaman yang dia rasakan. Ia menyanggupi itu semua di depan Damian, tapi tidak akan pernah menggugurkan kandungannya, walaupun kadang niat itu lewat dalam pikirannya. Di kantor, dia duduk di luar ruangan. Damian bersama Susi yang menjabat sebagai sekretaris baru yang beberapa hari ini menggantikan Fiona. Mbak sakit? Pertanyaan itu melayang begitu Fiona duduk. Dia membereskan rambutnya dan tersenyum. Enggak kok, ini kan aku masuk hari ini. Pak Damian nungguin Mbak sih, karena jarang masuk. Mbak kalau sakit ya enggak apa-apa, saya bisa gantikan Mbak sementara waktu, karena sekretaris yang kemarin-kemarin udah resign, Mbak. Loh kenapa? Enggak betah dibentak sama Pak Damian, Mbak. Tahu sendiri kan kalau bos kita itu galaknya minta ampun. Kalau enggak marah-marah yang ngerusak barang, dia itu kayak iblis. Sudah ah. Fiona mulai mengerjakan tugasnya seperti biasa. Dia melihat Susi membuka kontak bekalnya untuk sarapan. Mbak ayo sarapan. Melihat nasi goreng dengan campuran sayur dan udang serta ada sosis juga dipotong-potong kecil. Di atasnya ada suiran ayam dan telur dadar. Fiona yang sudah sarapan di rumah tadi mengangguk ketika ditawari. Dikit saja ya, kata Fiona. Dia tidak biasanya
suka dengan nasi goreng. Tapi sekarang dia sangat ingin mencicipi masakan Susi. Dia mengambil sendok dan disodorkan oleh Susi, lalu ikut makan bersama dengan Susi. Masakan perempuan itu sangat enak, walaupun hanya nasi goreng sebagai bekal untuk sarapan. Enak banget. Seriusan mbak? Iya enak banget, apalagi aku suka sama telur dadar sama telur gulung yang kamu buat. Besok-besok ajarin aku buat boleh? Pinta Fiona. Ketika dia sedang asik sarapan, Damian lewat begitu saja dan masuk ke dalam ruangannya. Dia sempat berhenti makan, tapi karena Damian hanya lewat sekilas, dia tidak terlalu memperhatikan pria itu. Mbak, berantem sama bos? Tanya Susi ketika Damian sedang duduk di kursi kerjanya dan menatap keluar melihat Fiona yang sedang makan. Enggak kok, tumben cuek, biasanya kan saling sapa gitu.